Karena aku paling nggak suka settingan, aku paling benci namanya settingan. Aku berani untuk ngata-ngatain orang, aku berani ngata-ngatain televisi, aku berani ngata-ngatain produser, sampai orang yang mau ngasih aku duit, aku berani ngata-ngatain mereka. Karena aku nggak mau settingan. Aku nggak mau settingan, aku nggak mau kehidupan asliku diganggu dengan hal-hal bodoh seperti itu. Oke, dia punya prinsip berarti ya. Oke. Dan benar aku ngelakuin, aku kata-katain mereka. Pernah kamu ngatain mereka? Jangan sedih. Oh iya? Iya. Di televisi, di Oh my infotainment. Karena gini, rezeki itu semua udah Tuhan yang atur. Iya. Sewaktu-waktu aku nggak akan dipakai sama mereka, aku harus cari kerjaan lain karena umurku masih muda. Gitu loh. Aku tidak mau menempatkan pekerjaan entertain ini menjadi suatu yang diharuskan. Jadi kamu memang mau pakai perasaan kamu, nyamannya kamu. Iya, karena aku semua ngelakuin lewat dari perasaan. Kalau aku tidak merasa aku tidak nyaman, aku keluar. Aku lebih baik aku keluar, lebih baik aku tidak mendapatkan duit, tapi aku bahagia di dalam situ. Oke, jadi nggak ada settingan, No jadi settingan, real. no gimmick. Jadi no gimmick ya. Jadi mencintai Billy benar-benar mencintai Sangat, sangat ya. sangat. Tidak ada settingan. Tidak ada. Ya benar-benar. Jadi dia memang real. Karena waktu itu sempat kulakuin, karena aku lakuin itu juga terpaksa. Karena aku waktu itu, ini dulu ya, kita cerita dulu. Aku pernah menemukan perasaan sayang gitu sama seseorang, tapi akhirnya seseorang itu tidak dihargai supaya bisa menjalankan settingan supaya pekerjaannya tetap jalan. Aku nggak mau gitu loh, kenapa harus seperti itu, kenapa harus dikasih pengorbanan yang kayak gitu. Akhirnya aku menurunkan egoku, menurunkan idealisku, aku turutin apa yang dia mau, tapi tidak dihargai. Makin panas dong. Udah habis-habisan buat dia. Udah habis, maksudnya ya aku Ya, coba artinya nurunin egoku. mensupport dia kan? Ya aku support dia segala macam. Aku support dia supaya dia masuk lagi, supaya kita kerja segala macam. Aku nurutin ini si PH ini maunya apa gitu loh, supaya kita jalan sama-sama lah gitu loh. Kita mulai dari nol terus tiba-tiba lu mau mutusin di tengah jalan cuma karena sesuatu hal yang sebenarnya lu merugikan gua di situ. Gitu loh tante. Akhirnya ya udah aku nurunin idealisku, aku nurunin egoku, aku jalanin apa yang dia mau pada akhirnya tapi tidak dihargai. Oh ya udah, lu aku ngomong gini, kamu tidak hargain aku juga tidak akan menghargaimu. Dan selesai, enough gitu loh. Nah berarti kamu sekarang semua hal itu adalah real. Apa yang kamu sampaikan, apa yang kamu pikirkan adalah sama. Sesuatu yang aku ucapin, yang walaupun kalian dengar itu kasar atau apa, itu karena itu yang aku mau ucapin. Okay. Terserah kalian mau suka nggak suka, kalian nggak ngasih makan. Ya walaupun sebenarnya mungkin banyak orang yang kayak apa sih lu ngomong kok gitu sih, lu perempuan jaga image gini segala macam. Dia ini mengambil sikap lebih ke western ya. Western sih enggak sih tante, aku suka dengan apa yang aku lakuin. Kalau misalnya kalau misalnya gini ya, kalau misalnya di sini atau di Indonesia itu memang banyak ada tutur kata, tutur. Kalau kamu tuh ya udah honestly gitu lah. Ini saya. Iya karena manusiawi aja sih. Di sini banyak orang yang berpura-pura seakan semua baik-baik aja, berpura-pura dia ingin menjadi sebuah queen, kayak princess. Tapi dia bukan real princess. Oke. Nah, bicara tentang jujur dan apa adanya, berarti kamu ini dibentuk dengan tradisinya agak sedikit berbeda. Emang papa orang apa sih? Papa Filipin, tapi aku beda prinsip memang dari keluarga. Karena aku kan lebih banyak di dunia entertain. Aku jarang komunikasi, kita nggak pernah sharing. Sama papa? Sama mama papa. Mama? Nggak pernah. Maksudnya nggak? Sharing ini nggak pernah tante. Sama sekali? Nggak. Jadi kamu kalau ngobrol perasaan kamu kan kamu perempuan, kamu ngobrol perasaannya sama siapa? Nggak ada. That's why apa yang paling aku takutin di dunia ini adalah kesepian. Dan tanpa aku sadari aku sudah ngalamin itu. Oh my god. Tonto. Kenapa sih? Kenapa sih? Aku jadi sedih banget. Apa? Jangan gitu dong, heboh deh. Kamu nggak pernah sama sekali ngobrol gitu-gitu? Iya ngobrol, tapi ya udah sebatas yang ngobrol aja. Tapi kan karena mungkin pendapat apa? Kamu merasa sepinya itu. Jangan gitu dong. Nggak kuat, takut. Takut apa ya ampun? Wah ini dia lagi mau masuk ke gua nih, gua rasa deh. Enggak. Udah kebaca nih gua nih. Ampun.
Iyalah tante, tapi mungkin karena Jadi gini, kamu nggak deket sama papa, sama mama juga deket. Maksudnya tapi tidak terlalu close. Close sih close, tapi ya beda prinsip ya. Namanya orang tua pasti pengen ngasih yang terbaik buat anaknya. Terkadang dia mau ngasih yang terbaik, tapi dia kadang-kadang suka nggak ngikutin apa bikin anaknya tuh bahagia apa tidak gitu loh. Akhirnya aku memilih, aduh, ganti topik kali ya. Ya itulah. Berat kan? Udah dong. Beratnya kayak gimana? Kamu orangnya apa adanya. Beratnya gimana? Nanti ditonton, jangan. Aduh bulu mata gue. Harus tetap cantik. Jadi kamu beda prinsip dalam menghadapi kehidupan. Iya, tante mau masuk banget ini. Gila, mau ngambil hati gue banget. Ya. Karena apa ya? Ketika aku datang di dunia ini pasti kan disupport sama orang tua. Tapi ketika besar pasti kan kita tahu jalan mana yang terbaik buat kita. Udah deh. Tante, jangan dilanjutin lagi. Matiin aja boleh nggak? Kamu kok air matanya dari dalam. Aku jadi ikutan nangis. Aduh. Kamu air matanya dari dalam. Jadi kamu tuh sedih. Setiap orang kan pasti kan semua ada problem kan. Mungkin problemnya itu ya aku udah terlalu menghabiskan waktu di dunia entertain sampai akhirnya aku tahu dunia entertain itu kejam gitu loh. Sampai ada di mana kita bisa memperjuangin perasaan kehidupan kita untuk mengejar materi. Oke. Gitu loh. Tapi aku nggak mau itu semua. Pasti orang tua maunya yang terbaik ya. Dia mau anaknya sukses, dia mau anaknya yang bisa jadi apa yang dia mau. Tapi kan anak itu kan pastinya pengennya, aku pengennya tuh bahagia aja tuh, kayak udah cukup deh. Nggak perlu harus dari pekerjaan dari entertain. Aku masih muda, aku bisa cari pekerjaan yang lain. Gitu loh. Dan akhirnya untungnya aku dengan yang sangat idealis ini, aku akhirnya ambil jalan sendiri ya, walaupun dibenci sama banyak orang kan, walaupun tidak ada yang support, dan aku nggak ada cerita ke siapa-siapa, dan aku tidak masalah, karena semua masalah itu yang bisa support kamu, yang bisa menyelesaikan masalah itu ya cuma diri kamu sendiri, nggak ada orang lain. That's why aku kenapa cinta sama diri aku. Oh tante. Oh tante. Gitu. Karena gini Tan, di dunia entertain itu kan terkadang kita ada yang berbohong tentang apa yang diri kita gitu loh. Seakan yang mereka tampilin di televisi itu bahagia, padahal sebenarnya di hati mereka tuh nggak bahagia gitu loh. Dan aku selalu ngingetin ke orang-orang jangan lupa untuk bahagia, karena itu yang paling penting. Aku kenapa ada aura di televisi, karena aku udah mencintai diriku dulu Tante. Aku udah pernah ngalamin dimana masa-masa terpuruk, dimana masa-masa aduh gila gue mau siapa-siapa, padahal sebenarnya aku punya temen ada, sahabat ada, keluarga ada, tapi nggak ada yang bisa mengerti apa yang lo rasain. Dan kalau kita curhat ya belum tentu gitu loh Tante. Mereka mungkin memberi masukan yang baik, tapi kan kita yang jalanin. Emang kamu lagi tuh pernah berada di masa itu pada saat kapan? Wah, dari kecil Tante. Dari kecil ya? Sampai sekarang juga. Jadi kamu mendem itu? Kayak merasa sendiri itu mendem di situ? Oke. Tapi mau gimana? Kita mau seperti apa? Nah, ada nggak masa kalau kamu tarik mundur itu, keberadaan kamu di dunia itu, soalnya kamu merasa sendiri? Kamu merasa diterima nggak keberadaan kamu di dunia pada saat lahir? Kenapa?
Ya aku nggak tahu sih. Aku nggak tahu, cuma ya apa ya? Nggak tahu sih tante. Aku juga nggak mau mencari tahu sih. Aku jalanin apa yang menurutku happy. Siapapun itu, mungkin dengan siapa mungkin banyak nih. Kayak ya jujur aja ya tante. Aku jalanin dengan Billy. Aku bahagia, sangat bahagia tante. Walaupun banyak banget yang nggak suka. Oke. Berarti kamu punya perasaan sendiri itu starting dari kecil dan kamu menjalani suatu rutinitas, tapi kamu nggak tahu itu sebenarnya empty-nya di mana. Ada lah, tahu empty-nya di mana? Tahu empty-nya di mana. Berarti kamu tahu ya sebenarnya persoalannya, tahu ya. Fulfill-nya, love-nya itu tahu ya, harus isinya di mana ya. Tahu. Kamu tahu, makanya pernah kamu mencoba. Udah pernah mencoba. Kamu mencari love tadi ya. Nah, akhirnya kamu bisa menemukan bahwa kamu bisa mencintai orang lain pada saat kamu mencintai diri kamu sendiri. Nah, itu keisi. Iya. That's good. Berarti kamu learn by doing ya. Yes. Oke, sangat. Jadi kamu akhirnya mencari arti bahagia, akhirnya kamu bisa menemukan pada saat kamu bisa membahagiakan orang lain, kamu bisa mencintai orang lain pada saat kamu belajar mencintai diri kamu sendiri. Itu prosesnya pasti nyakitin ya, menyakitkan. Karena bisa berada di posisi itu tuh di level tinggi banget untuk berpikir. Sampai akhirnya aku pernah ngalamin stres kan. Stres itu bukan pikiran ya, batin. Makan lancar, ketawa lancar, apa-apa semua dilakuin dengan ketawa, tapi the inside, empty. So empty sih. Jadi kayak robot yang berjalan tapi terkosong itunya. Iya, menjalankan aktivitas yang sudah diatur, menjalankan semua mimik muka yang seperti itu, tapi lo nggak pernah ngerasain apa itu artinya ini cinta. Yang dirasakan sama Justin Bieber kali ya. Aku nggak tahu deh, nggak kenal sama Justin Bieber, kenalan dulu kali ya. Enggak, kita lihat dari YouTube-nya aja, karena sekarang dia berada di posisi nih, sekarang dia berada di posisi adalah dia depresi. Mungkin harus ngobrol sama kita kayaknya ya. dia memang calon psikolog. Kalian lihat nggak sih cara berpikirnya ya? Aku nih lagi mempersuasif dia untuk menjadi ake aku. Jadi sebenarnya tuh menurut aku jadi psikolog itu bukan suatu hal yang gampang sih Tan. Karena psikolog kita harus masuk ke dalam jiwa orang. Nah kayak tante tadi mau masuk, aku tahu banget nih, wah dia mau masuk nih ke gue. Tapi memang aku dari pertama the first love gitu. Aku jatuh cinta sama dia pertama kali ketemu. Ya ini anak unik gitu loh. Dia unik gitu dan dengan charmingnya gitu kan. Orang lain mungkin ngeliatnya berbeda. Kalau aku ngeliatnya beda. Nih, ketika aku ada di kumpulan, misalkan ada 10 orang lah, ada salah satunya ada aku di situ. Ketika orang-orang melihat aneh deh dia tuh mah gini. Terus si orang ini ngomong, aku punya teman ternyata aneh juga. Iya tuh, lu jangan temenan sama dia tuh aneh. Malah aku akan datengin orang aneh itu. Aku akan bikin dia jadi sahabatku. Kenapa? Kita itu bukan aneh, kita itu berbeda. Berbeda bukan artinya aneh, berbeda artinya spesial. Yes. Mereka yang masih manusiawi, yang masih mengikuti pada zamannya, sebenarnya mereka tidak tahu diri mereka tuh siapa sih. Itu ya. Tuh makanya aku bilangin calon psikolog. Aku udah menemukan. Itu disebut dengan special need ya, special kid. Yes. Jadi begitu dia spesial, maka dia itu butuhkan layanan khusus. Makanya treatmentnya beda. Kenapa aku belajar kayak gini? Aku tuh orangnya tuh selalu mikir jauh sih Tan. Seorang anak, nanti kalau aku punya anak, aku akan mengajari mereka seperti apa di pikiranku. Karena jangan sampai dia ngalamin seperti apa yang aku rasa. Maka kamu harus menjadi psikolog sehingga kamu siap untuk bisa. Ya kan, jadi psikolog setuju kan guys? Kalau dia jadi psikolog, maka aku tadi dari kemarin bilangin heboh, harus pokoknya ngambil psikologi. Nanti kalau misalnya dia ada tugas kasih ke aku. Ya kan? Dan dia akan ngambil jadi sarjana psikologi, kemudian dia akan menjadi pembicara. Kebayang nggak pembicara secantik ini? Aduh, jauh ya. Iya kan? Ya pastinya aku sih cuma pokoknya dari poin pembicaraan kita, sebelum kamu mencintai orang lain, kamu harus mencintai dirimu sendiri. Penting banget. Nah, seberapa serius sama Bang Billy? Kapan rencana mau merit? Serius sih, tinggal diajak aja kayaknya dia. Tapi jangan sampai berubah dong. Apa? Tiba-tiba ntar berubah gitu, jangan. I hope not. Ya, oke ya. Aku rasa semoga tidak ya. Semoga akan baik-baik aja. Amin. Semua diberikan kelancaran sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Nah, udah ketemu belum Billy sama papa mama? Belum. Kamu udah ketemu papa mama Billy? Ketemu sama papanya sama kakak Reni dong.
Dia belum ya. Belum. Karena kan mungkin dengan kondisi yang sibuk juga Ya, kan pada saat oke. ini kan. Juga pasti kan butuh waktu lah semuanya. Gak bisa yang langsung kayak ketemu Ya. tuh gitu loh. Aku juga maunya ketemu. Aku tuh sebenarnya pengennya hubungan aku sama Billy itu close banget sih. Maksudnya Ya. tertutup banget sih karena Nggak mau orang lain tahu. nggak mau. Tapi orang lain tahu. Kayak masa kan kita public figure ya. Iya, pasti kemana-mana pergi. Dan kenapa? Kamu seberapa kesel kamu dengan Billy ngerjain kamu kemarin? Enggak sih. Nggak sebel? Enggak. Nggak. Enggak. Karena aku udah ngeliat dari sisi positifnya sih. Oh oke. Dalam Dia situasi. belajar ya. Aku jadi gini, aku kesel tuh sesaat, nggak nyampe 5 menit. Aku sebenci-bencinya sekesel aku paling cuma diem. Aku ngasih tau aku nggak suka ya. Abis itu nih orang misalkan kayak ngomong, kenapa? Udah deh, aku langsung ngomong gini, udah nggak usah dibahas, udah. Aku keluar, aku diem gini dong nih, main handphone atau apa, aku bengong. Aku tuh di otak mikir kita harus ngeliat semua situasi yang apa yang aku nggak suka, aku harus ngeliat ada positifnya nggak. Jangan semuanya di otak lo tuh negatif mulu, itu nggak akan bagus gitu lo. Akhirnya gini, aku kesel sebenarnya, karena aku kalau udah fobia tan, badanku langsung panas. Aku panas, pulang tuh aku panas tan, saking fobianya. Dikerjain ondel-ondel. Ya, aku fobia, aku takut tangan gemeteran segala macem, dan aku kan punya ada riwayat epilepsi kan. Ya. Aku takut tuh, jantung udah deg-degan tuh tante, udah germet-germet nih, aduh. Ciri-ciri menuju ke kejang tadi. Kejang gitu. Tapi gimana kita tuh semua dari sakit apapun, kalau misalkan di mindset kita bisa atur dari otak kita sendiri. Kalau kita udah mengenal diri kita, itu semua bisa. Cakep emang nih anak. Ya, and then akhirnya yaudah, aku panik segala macem. Wah, Billy marah-marah. Gue lagi nenangin diri gue, nejak terlalu panik udah, man. Calm down, oke, enough, dah. Lu tenangin Billy, gitu, tenangin. Tapi aku paling nggak suka kalau ada orang berantem tunjuk-tunjukkan tuh nggak etis gitu loh. Aku nggak terlalu suka, mungkin karena pernah ngalamin seperti itu, gitu loh. Aku nggak suka. Terus tiba-tiba ternyata prank, makin kesel nih gue nih, makin kesel. Udah, aku ini segala macam. Terus aku kesel sama Billy karena Billy tahu gitu loh. Tapi aku ngeliat positifnya kenapa? Aku sudah mencintai Billy, jadi aku harus masuk ke dunia Billy itu seperti apa, dan dunia dia tuh seperti ini. Sketsa dia emang kayak gitu, cari duit dia emang seperti itu. Walaupun aku suka tidak suka ya, karena aku suka sama dia, Jadi ya aku jalanin. total keseluruhannya dia. Iya, tapi setidaknya aku bisa kasih tahu kan. Aku kasih tahu. Nah, Billy itu ketika dikasih tahu segala macem, dia orangnya tuh yang langsung kayak diem, gue salah nih atau apa nih gitu loh. Terus dia orangnya kalau dia diem, dia langsung mikirnya jelek gitu loh. Oh, langsung ngedrop dia. Dia ngedrop. Oh, oke. Aku nggak bisa, maksudnya akhirnya aku tenangin diriku. Aku harus lihat sisi positif. Pertama, sisi positif yang aku lihat, ini pekerjaan lo man, lo juga masuk, lo juga dibayar gitu loh. Kalau lo misalkan yang aneh, berbuat aneh gitu loh, lo marah-marah buat apa, habis-habisin waktu. Ketiga, lo menyangkut banyak orang di sini loh. Orang-orang ini kan juga punya keluarga di rumah. Oke, banyak, berarti berpikirnya scope-nya lebih luas ya. Lebih luas gitu loh. Ya lo harus menurunkan ego lo, dan menurunkan idealis lo. Kalau lo terlalu idealis, lo nggak bisa makan dunia yang kejam ini. Oke, berarti berusaha untuk melihat dan berusaha untuk mengambil logika dan mengambil sisi positif. Sisi positifnya. Good. Jadi akhirnya aku balik lagi, abis itu aku yang memulai lagi gitu. Kamu juga yang itu ya, padahal Harus dia lah. iseng ya. Harus lah. Padahal dia iseng, dia juga kamu juga minta maaf Karena ya. aku dari dulu emang kayak gitu tante. Oh, kamu melayani ya sifatnya ya. Aku orangnya karena nggak mau ambil pusing kali ya. Ya, melayani, kamu yang lebih banyak mendengar. Cocok sih ciri-ciri dari psikolog. Kita akan lihat psikolog Amanda sebentar lagi. Oke, terima kasih Amanda sharingnya ya. Moga-moga jadi apa yang kita doakan tadi. Nah guys, yang bisa diambil manfaatnya adalah selalu berpikir positif dengan situasi apapun ya. Dan kalau kamu mencintai, kamu akan mencintai secara holistik keseluruhan dari orang tersebut. Dan pada saat kamu mencintai orang lain, kamu terlebih dahulu mencintai diri sendiri, menerima kekurangan kamu, menerima masa lalu kamu, menerima semua secara total, sehingga kamu bisa menerima orang lain untuk orang lain mencintai kamu. Oke, selalu berpikir positif. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.